untuk bisa berbagi dan share firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya di mana orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan saya lihat semua kita lebih dari 2-3 orang, bahkan ada sekitar 100 orang. Itu lebih. Sudah lebih ya. Saya percaya Tuhan bukan cuma berkati kita, tapi Tuhan juga siapkan kita rumah di surga. Sama-sama dengan saya bilang, saya punya rumah di surga. Kita sudah punya rumah di surga, amin? Siapa yang mau duluan ke sana? Loh, kita sudah punya rumah di surga. Siapa yang mau duluan? Haleluya. Ada yang mau duluan? Saya tunggu saja dulu, ya. Masih banyak jiwa-jiwa belum bertobat, jadi saya tunggu saja dulu. Jadi yang mau duluan silahkan, ya. Tapi minta tiket dulu sama Tuhan Yesus. Kalau tiketnya sudah jadi, sudah dicetak, tinggal perintahkan malaikat, Kak, cabut. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang semangat. Sama-sama dengan saya bilang semangat. Semangat. Amin. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang malas. Bilang di samping kiri kanan saudara, sampai malas orang. Ya, bilang aja orang yang ngomong sama saudara, sesama orang malas nggak boleh saling mendahului. Haleluya, dunia hari-hari ini penuh dengan orang malas. Disuruh ikut doa, nggak ada yang ikut. Tapi bukan di sini, Kalimantan, ya. Ya, di sini tidak ada. Di sini orang-orang yang taat beribadah semuanya. Amin. Orang-orang yang rajin. Ya. Mau bukti? Waktu kita kerja di rumahnya Pak Bagiot, Mas Eko, siapa lagi ya? Pak Riki, semua kerja sama. Tapi saya minta maaf, di rumahnya Pak Eko saya tidak hadir karena boyok pinggang. Terus saya lagi melatih drum band karena mau tampil di acara Ordesign se-Jawa Timur. Terus saya beberapa hari ini sibuk karena sedang melatih drum band untuk acara undur-undur. Jadi selama beberapa minggu itu full kegiatan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa doa. Amin. Karena kekuatan orang percaya itu ada di doa. Nah, semangat menjadikan kita kuat. Amin. Orang yang bersemangat di dalam menjalani kehidupannya, dia akan cakap menanggung segala perkara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, semangat menjadikan kita kuat. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah nggak semangat lagi di dalam membina rumah tangga, di dalam masa muda kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, kalau sudah nggak semangat, orang seperti ini mudah terjadi dengan yang namanya kesesatan. Hari-hari ini banyak orang yang murtad, Bapak Ibu, menjadi mualaf. Saya baru bahas di saya tentang seorang artis yang tiba-tiba dari Kristen, kemudian pindah lagi dari jadi agama seberang masuk Kristen. Mungkin ada sekitar 10 tahun pindah lagi ke agama yang sebelumnya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, mirisnya seperti itu. Nah, saya percaya keturunan kita, anak-anak kita harus kita beri pengajaran yang baik. Amin. Harus memberi contoh yang baik kepada keturunan kita. Karena pentingnya pengajaran yang benar di dalam gereja itu juga menentukan setiap jemaat Tuhan untuk mengalami pemulihan, mengalami kedewasaan, mengalami tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kesehariannya. Banyak orang disesatkan hanya karena pengajaran-pengajaran yang ada di dalam gereja, dia nggak tertanam di gereja lokal. Itu pentingnya pengajaran dan
setiap jemaat gereja lokal supaya tidak mudah terseret dengan pengajaran sesat. Bapak Ibu yang dikasih ke dalam Tuhan, ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Hari-hari ini sedang berkembang media sosial, dan saya bersyukur Tuhan pakai media sosial juga untuk menjaga jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu lihat di TikTok ya, ada lagu yang sangat viral hari-hari ini. Gimana lagunya itu ya? Yang sampai orang-orang Muslim itu nyanyi, dan banyak orang yang bertobat lewat lagu itu. Lagu itu sepotong itu. Bagaimana liriknya tuh? Di Tuhan Yesus tidak pernah sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Banyak saudara-saudara kita yang nyanyi lagu itu, saudara. Sampai ada ribuan, puluhan ribu. Bahkan sudah ada yang bertobat hanya karena lagu sepotong itu. Kalau Tuhan yang beracara di dalam kehidupan setiap orang, Tuhan juga pasti akan menyelesaikannya dengan yang terbaik. Amin. Kita akan baca sama-sama Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 47 sampai 52. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Markus pasal 10 ayat 47 sampai 52. Kalau belum dapat lihat di LCD ya. Sudah dapat semua katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita sudah baca cerita ini bertahun-tahun. Bahkan dari kita sekolah minggu sudah belajar tentang kisah Bartimeus ini. Tapi yang menarik dari kisah Bartimeus ini, dia adalah seorang yang buta. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya bayangkan aja Bapak Ibu ya, bayangkan kalau misalnya orang buta itu kira-kira modelnya bagaimana di dalam kesehariannya. Bapak Ibu renungkan sendiri. Mau jalan aja susah. Kadang-kadang kita nggak tega model seperti itu. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Apalagi dikatakan di sini dia itu buta, terus miskin lagi. Ibarat pepatah mengatakan kuda jatuh tertimpa tangga. Jadi sudah miskin, buta lagi. Siapa yang memperhatikan orang seperti ini? Kita bisa bayangkan pola-pola pemikirannya waktu itu. Anggaplah kita ada di zamannya Bartimeus ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Waktu dengar Yesus mau datang,
Kira-kira kan dikatakan di sini banyak orang berbondong-bondong. Nah, apa yang timbul di dalam pemikiran Bartimeus? Sudah pengen ketemu Yesus. Amin. Tapi masalahnya adalah dia orang buta. Dia cuma dengar, tapi dia tidak lihat wajah Yesus itu kayak apa. Miskin lagi. Pada zaman itu tidak ada orang yang memperhatikan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mengalami masalah, pergumulan, tantangan, tekanan yang kita hadapi. Kadang-kadang tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kita sudah curhat ke siapa? Kita sudah curhat kepada teman. Kita sudah bicara kepada hamba Tuhan. Kita sudah share kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan cuma bilang, berdoa ya. Iya, Tuhan pasti bermujizat. Seorang bilang, loh Pak, saya sudah berdoa sampai mulut berbusa tapi doa belum dijawab. Begitu. Tetap terus berdoa. Nah, kalau saudara datang kepada pendeta atau hamba Tuhan, penginjil, guru-guru, orang-orang rohaniawan, ketika ada masalah, jawabannya cuma begitu, berdoa, tetap kuat ya. Dia nggak ada jawaban lain. Asli cuma itu. Si Bartimeus sudah miskin, buta lagi. Ketika dia mendengar Yesus mau datang, dia cepat-cepat mempersiapkan kehidupannya, timbul semangatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, adakah kita semangat hari-hari ini? Ketika di dalam kelemahan, kekurangan, Bartimeus punya semangat untuk ketemu Yesus. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang mau bangun pagi berdoa itu susah, minta ampun. Iya kan? Adakah kita punya semangat yang sama seperti Bartimeus? Ketika di tengah himpitan orang-orang pada zaman itu, bayangin Bapak Ibu, dia berjalan begitu, orang yang banyak, disenggol-senggol begini, sedang kita zaman itu Yesus. Disenggol sana, disenggol sini, dilempar sana, dilempar sini, tapi dia punya semangat. Amin, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, amin. Dia punya semangat ketika tantangan pergumulan yang ada di hadapannya, dia tetap mencari Yesus. Semangatnya ini harus kita pelajari, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bahkan ketika dia di dalam perjalanannya menuju kepada Yesus, mencari suara itu, mencari yang bernama Yesus, orang-orang menegurnya, disuruh diam. Tapi dia berteriak lebih keras lagi, Yesus anak dalam kasihanilah aku. Di tengah-tengah keributan itu, Yesus sempat-sempatnya dengar suara dari Bartimeus. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sebesar apapun hiruk pikuk yang kita alami, pergumulan yang kita alami, persoalan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, ketika kita berseru dengan suara sekecil apapun Tuhan dengar. Amin. Mungkin kita berseru kepada Tuhan dengan cuma ayat-ayat, nggak ada kata-kata lagi, Tuhan dengar. Bartimeus tetap berteriak karena saking semangatnya. Orang pada zaman itu mungkin lebih dari aktivitas yang ada di pasar. Karena berbondong-bondong kan, maklum ya, Yesus pada zaman itu artis. Artinya dia public figure, terkenal. Kan orang kalau terkenal kan seperti artis kan. Coba kalau zaman itu Yesus pada Facebook, ada WA, dia udah SMS sama Petrus maksudnya. Ada anggotanya, coba cek dulu tuh, angkat di sini. Atau dia main Facebook, upload di Facebook, orang komen, Tuhan Yesus tidak berubah, hebat. Tapi pada zaman itu hanya mengandalkan suara. Yesus aja berkhotbah di bukit, ada puluhan ribu orang. Gimana caranya Yesus bisa mereka bisa dengar khotbah Yesus?
Yesus berdiri di atas puncak bukit lalu dia berkhotbah dan orang-orang semua dengar. Tuhan bisa pakai apa saja, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus di tengah-tengah kelemahan dan penderitaannya dia tetap berteriak. Tapi ada yang menegurnya. Mungkin hari-hari ini kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya disakiti orang, ada orang yang menegur. Gak usah berteriak kepada Tuhan, gak usah ya. Buang-buang waktu saja. Mungkin kita sudah aktif di pelayanan, mungkin kita sudah aktif di gereja melayani Tuhan. Orang akan bilang ke kita, gak usah sok suci ya, gak usah sok hebat, tapi tetap berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan ketika ada orang yang menghalanginya. Bartimeus tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba kalau Bartimeus orang kaya, jangankan berteriak, Yesus sebelum datang, Petrus sama Yohanes sudah lihat, orang kaya. Mungkin. Petrus ngomong sama Thomas, Tom, orang kaya, angkat. Perbulannya gede ini. Mungkin sudah ngomong-ngomong begitu, tapi karena orang miskin nggak ada yang perhatikan Bapak Ibu. Coba kalau dia kaya, bayangin Bapak Ibu, saya kemarin lagi buka Facebook, ada salah satu orang terkaya di Kuwait meninggal umur 40-an tahun. Orang kaya, orang terkaya di negara Kuwait meninggal, di petinya itu dimasukkan emas-emas batangan, uangnya. Saya mikir, kalau dikasih di Tempur Sari ini mantep ini. Di petinya saja luasnya 3 meter. Orangnya cilik emas 170. Tapi petinya udah hampir 3 meter Bapak Ibu. Di dalamnya emas batangan, uang dolar, kekayaannya. Mobil-mobilnya semua itu dari emas. Kapal pesiarnya, pesawatnya itu berlapiskan emas. Bayangkan Bapak Ibu. Saya ada satu begitu. Di saya ada satu model begitu. Haleluya. Woi. Orang terkaya mati juga. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, harta itu nggak dibawa orang Tuhan. Ketika kita menghadap Yang Maha Kuasa, hanya ada 2 yang harus kita bawa. Pertama, hidup kita. Amin. Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang kita lakukan di dunia? Apa yang kita kerjakan di dunia? Yang kedua adalah imanmu. Itu yang kamu bawa kepada Tuhan. Jangan sampai kita dipanggil Yang Maha Kuasa dalam posisi yang tidak beriman. Bapak Ibu sudah tahu tempatnya di mana. Kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita kembali. Bartimeus mengalami penderitaan, mengalami tekanan, tapi dia tetap berteriak kepada Tuhan, minta tolong, dan Tuhan mendengarnya. Amin. Amin. Nah, saya baca di sini, karena saya pelajari mengapa kita harus semangat. Mengapa kita harus semangat? Yang pertama adalah semangat mengalahkan penderitaan. Sama-sama dengan saya bilang, semangat mengalahkan penderitaan. Waktu kita menghadapi yang namanya masalah, tantangan, pergumulan, ya, ketika semangat kita ada, maka itu akan menimbulkan iman kita. Sama-sama dengan saya bilang iman. Saya hampir 17-18 tahun saya terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan. Saya saja melihat orang datang ke KR untuk datang ke depan altar call mau didoakan. Saya udah lihat, ini orang dapat mujizat atau tidak. Ya kalau mau datang ke KR mau didoakan sama hamba Tuhan, walaupun hamba Tuhan sekelas pendeta yang senyum
Pariaji lah, yang almarhum, kemudian pendeta besar yang lain. Dan cara-cara jalan saja mau didoakan ke depan. Saya nggak dapat mujizat ini. Mau didoakan saya nih. Semangat itu menimbulkan iman. Amin. Semangatnya saja sudah nggak ada, apalagi imannya. Ketika kita menghadapi pergumulan, mungkin berat bagi kita menghadapinya, melewatinya. Tapi kalau semangat ada, maka imanmu juga akan timbul. Amin. Itu sebabnya ketika kita dengar firman Tuhan, harus dengar betul-betul. Alkitab bilang begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi ketika ada masalah datang, pergumulan datang, kita sanggup melewatinya. Kenapa? Karena kita punya semangat. Musa waktu mengutus 12 mengintai, ya, yang kembali berapa orang yang kembali? 12, betul ya? Tapi yang punya pemikiran hebat siapa? Kaleb dan Yosua. Mereka semangat. Yang lain ketika melihat keadaan, wah, keadaannya di sana itu orangnya gede-gede. Tapi di sana sih seperti pas sudah nangis. Tapi orangnya ya besar-besar. Kalau kita hadapi ya, kita ini kan kecil-kecil. Ya, kita bisa kalah itu maksudnya Musa. Tapi muncul 2 orang, Yosua dan Kaleb bin Yefune. Mereka bilang begini, wah